Kelompok kami akan membahas studi kasus 1, yaitu pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu, mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Satu buku ditulis oleh beberapa pengarang. Tentukan entitas, atribut, dan relasi dari deskripsi di atas dengan menggambarkan IRD-nya. Yang pertama ada pembahasan. Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model semantik sistem, di mana sistem memiliki data sistem, data rasional, dan memiliki ketentuan yang bersikap top-down. Yang kedua, ada definisi perpustakaan. Perpustakaan adalah sebuah koleksi buku majalah atau pustaka lainnya. Perpustakaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, atau kreasi yang merupakan kebutuhan. Yang ketiga, ada bentuk simbol notasi ERD. Yang pertama ada entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Bentuk simbol entitas adalah persegi panjang. Yang kedua ada relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Jenis hubungannya antara lain one to one, one to many, many to many. Bentuk simbol relasi adalah belah ketupat. Dan yang ketiga ada atribut, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Bentuk simbol atribut merupakan opal. Dan yang terakhir, hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Bentuk simbolnya adalah garis lurus sejajar. Atribut multivalue. Atribut ini adalah atribut yang memiliki atribut lebih dari satu nilai. Jadi, dalam atribut yang sama tersebut memiliki dua atau lebih yang dapat diisi. Atribut ini disimbolkan elips kecil yang berada dalam elips. Yang keenam, ada atribut derivatif. Atribut derivatif ini adalah atribut yang dihasilkan dari atribut lain, dan atributnya ini tidak wajib atau opsional untuk ditulis dalam entity relationship diagram. Simbol atribut ini disimbolkan elips dengan garis yang putus-putus. Yang ketujuh, ada weak entity atau entitas yang lemah. Weak entity adalah entitas yang tidak memiliki atribut yang unik. Entitas ini memiliki ketergantungan dari entitas yang lainnya agar entitasnya bisa diisi. Entitas ini memiliki simbol persegi panjang kecil di dalam persegi panjang. Dan yang kedelapan ada identify relationship. Identify relationship ini sejenis specific connection relationship di mana child entity selalu berjenis dependent entity. Dependent entity itu entitas yang bergantung kepada entitas yang lainnya. Relasi ini selalu berhubungan dengan weak entity untuk menghubungkan ketergantungannya terhadap entitas lainnya. Simbol ini disimbolkan belah ketupat kecil yang berada di dalam belah ketupat. Jenis atribut. Yang pertama ada multivalue. Multivalue disimbolkan dua oval seperti pada gambar. Contoh multivalue dalam RD diagram perpustakaan ada nomor telepon dan pengarang dikarenakan dapat lebih dari satu nilai. Yang kedua ada atribut derivatif. Atribut derivatif disimbolkan dengan oval garis putus-putus. Contoh atribut derivatif dalam RD diagram perpustakaan ada denda. Dikarenakan denda hanya diwajibkan saat pengembalian buku terlambat saja. Selanjutnya ada derajat himpunan relasi binary degree atau disebut derajat 2. Himpunan relasi melibatkan dua himpunan entitas. Secara umum, himpunan relasi dalam basis data adalah binary seperti relasi berikut. Menentukan kardinalitas relasi terdiri dari 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Dipinjam dalam peminjaman.
merupakan relasi antara entitas buku dan peminjaman, yang mana memiliki arti bahwa buku dapat dipinjam oleh anggota dan disimpan di dalam entitas peminjaman. Kardinalitas antar entitas buku dan peminjaman adalah one to many karena sebuah buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Kedua, melakukan peminjaman, merupakan relasi antar entitas anggota dan peminjaman di mana anggota yang melakukan peminjaman buku akan disimpan pada entitas peminjaman. Kardinalitas antar entitas anggota dan peminjaman adalah one to many yang mana satu anggota dapat melakukan peminjaman dalam waktu yang sama pada lebih dari satu buku. Kardinalitas relasi yang ketiga adalah peminjaman dilayani, merupakan relasi antar entitas petugas dan peminjaman, di mana semua proses peminjaman akan dilayani oleh petugas. Kardinalitas relasi antar entitas petugas dan peminjaman adalah one to many, karena satu petugas dapat melayani banyak peminjaman buku. Primary key adalah baris yang punya identitas sehingga membuat dua baris tidak kembar. Setiap atribut memiliki nama unik atau berbeda. Yang termasuk primary key pada IRD perpustakaan ini adalah 1. Bagian atribut NIM mahasiswa pada entiti anggota. 2. Bagian atribut ID buku pada entiti buku. Nah, yang nomor 3 itu adalah bagian atribut yang memiliki nilai no petugas pada bagian NCT petugas. Yang keempat adalah atribut yang memiliki nilai ID peminjaman pada bagian NCT peminjaman. Oke. Identitas dari studi kasus 1 di atas adalah buku, terdiri dari ID buku, judul, pengarang, kategori penerbit, dan tahun. Yang anggota terdiri dari NIM mahasiswa, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Di petugas, terdiri dari ID petugas, jadwal, dan nama. Terakhir di peminjaman, terdiri dari ID peminjaman, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Pembuatan IRD peminjaman buku perpustakaan. Setelah kita mengetahui entitas, relasi, atribut maupun bentuknya, maka kita bisa membuat gambar IRD dengan contoh kasus di atas. Sebelum mahasiswa minjam buku di perpustakaan, mahasiswa harus menjadi anggota perpustakaan terlebih dahulu. Syarat menjadi anggota perpustakaan adalah mahasiswa dapat memberikan keterangan identitas seperti NIM mahasiswa, nama, jenis kelamin, nomor telepon, maupun alamat. Setelah menjadi anggota, selanjutnya beralih ke relasi dipinjam antara entitas peminjam dan entitas buku. Di bagian entitas buku ini, yang menjadi atribut multifungsi adalah pengarang, karena memiliki nilai lebih dari 1. Selanjutnya, apabila kita sudah memiliki buku yang akan dipinjam, maka kita akan beralih ke relasi dilayani antara entitas peminjam dan entitas petugas. Setelah menjadi anggota perpustakaan, mahasiswa dapat melakukan peminjaman. Seperti pada gambar tersebut, entiti anggota berelasi dengan entiti peminjaman di mana setiap anggota dapat melakukan peminjaman. Betul.